Ria memeluk Pak Herman, membawanya masuk, memarahi staf hotel. Ibu Laras datang, meminta Ria tidak membuat keributan, mengatakan, acara ini sudah mahal. Jangan rusak citra keluarga. Matahari belum sepenuhnya menampakkan wajahnya ketika aku membuka pintu rumah kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Angin pagi dari arah sawah membawa aroma tanah basah dan si isi-isi embun yang menempel di daun padi muda. Di sini, di desa Sumbermulyo, Jawa Tengah, waktu berjalan pelan. Tidak seperti di kota yang katanya orang-orang berlarian seperti kebakaran. Tak pernah sempat menoleh ke langit. Tapi aku tidak marah. Aku hanya merasa asing, dan hari ini, aku harus pergi ke dunia yang asing itu. Namaku Herman Wijaya. 62 tahun, tapi banyak yang menebak lebih tua. Wajahku sudah banyak digurat usia. Kulitku kecoklatan karena puluhan tahun terpanggang sinar matahari, tangan kasar karena cangkul dan bajak. Aku bukan siapa-siapa di mata dunia. Petani kecil yang menggarap sepetak sawah warisan ayahku. Tapi, di hatiku, aku adalah ayah dari satu-satunya anak perempuanku, Ria. Dan hari ini, dia menikah. Aku masuk kembali ke dalam rumah, menatap foto Ria yang tergantung di dinding ruang tamu foto lama. Saat dia masih SMA, memakai seragam putih, abu-abu, senyumnya lebar, matanya bersinar. Aku tersenyum tipis. Aku ingat hari itu, aku yang menjual 2 ekor ayam dan separuh hasil panen untuk membelikan dia sepatu sekolah yang bagus. Bapak, enggak usah, katanya waktu itu. Tapi aku bersikeras, anakku harus punya yang terbaik. Meski aku sendiri hanya bisa pakai sandal, jepit yang solnya sudah tipis. Di pojok kamar, aku membuka peti kayu tua yang terkunci rapat. Peti ini tidak pernah kubuka kecuali pada hari-hari yang sangat penting. Di dalamnya, ada benda yang paling berharga setelah Ria. Selendang batik pusaka milik almarhumah istriku, Nyai Siti. Warna merah dan coklatnya sudah pudar. Ujungnya sedikit terkelupas, tapi motifnya masih jelas parang rusak. Warisan dari ibunya. Aku mengangkatnya perlahan, membawanya ke hidung, mencium sisa-sisa aroma minyak kayu putih dan beras yang selalu melekat di tubuhnya. Aku menahan napas. Aku tidak ingin menangis, bukan karena aku tidak boleh menangis, tapi karena aku harus kuat. Hari ini, aku harus kuat. Bapak mau kemana? Pakai baju itu, tanya Bu Marto. Tetanggaku yang kebetulan lewat, sambil membawa ember cucian. Aku menoleh, masih memegang selendang itu. Ke kota, Bu. Ria menikah hari ini. Bu Marto terdiam sejenak, lalu tersenyum hangat. Wah, selamat ya, Pak. Tapi, Bapak nggak mau ganti baju dulu? Saya ada kemeja yang masih bagus. Pinjamkan? Aku menggeleng pelan. Terima kasih, Bu. Tapi aku mau pergi seperti ini. Baju ini memang lusuh, tapi bersih. Hati juga bersih. Yang penting, Ria tahu Bapak datang. Bu Marto mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Anak Bapak pasti bangga punya ayah seperti Bapak. Aku tidak menjawab. Tapi hatiku berdesir. Apakah dia bangga? Aku tidak tahu. Belakangan ini, Ria jarang pulang. Telepon pun hanya sekali-sekali. Katanya sibuk kerja, sibuk persiapan nikah. Aku mengerti. Dunianya sudah jauh melambung. Aku hanya petani yang hidup dari hasil panen. Tapi aku tidak menyalahkan. Aku hanya berharap dia masih mengingat rumah ini. Masih mengingat siapa yang membesarkannya sendirian setelah ibunya pergi. Aku melipat selendang itu dengan hati-hati, lalu menyimpannya dalam tas kain yang sudah usang. Di tas itu juga kumasukkan uang hasil tabungan selama bertahan-tahan. Uang kertas yang sudah lusuh, diikat karet gelang. Cukup untuk ongkos kereta pulang pergi. Dan sedikit aleh-aleh untuk kyuka-kyuka Ria nanti. Kalau Tuhan berkehendak, aku mungkin akan punya cucu. Pukul 6 pagi, aku berangkat, jalan kaki, ke terminal desa. Sekitar 3 kilometer. Kaki ini sudah terbiasa. Dulu, aku berjalan lebih jauh untuk mengantar Ria ke sekolah saat hujan deras dan jembatan putus. Hari ini, aku berjalan untuk melihat dia berdiri di pelaminan, memakai gaun putih, diiringi musik mewah, di tengah orang-orang yang mungkin
Tidak pernah mengenal arti susah. Di terminal, aku naik angkot menuju stasiun kereta. Beberapa penumpang menatapku aneh. Aku tahu mengapa. Bajuku sederhana. Sandalku sudah retak. Rambutku putih acak-acakan. Tapi, aku tidak peduli. Aku duduk di bangku paling belakang. Memegang tas erat-erat. Di dalam tas, selain selendang dan uang, ada secarik surat dari Ria. Bapak, acara nikah jam 10 pagi di Hotel Grand Surya. Jangan terlambat ya. Love Ria, surat itu kubaca puluhan kali. Tidak, Eida, kata aku rindu. Tidak ada aku ingin bapak duduk di barisan depan. Hanya petunjuk alamat dan waktu. Tapi aku tidak marah. Mungkin dia sibuk. Mungkin dia malu. Mungkin dia takut aku merusak citra pernikahannya yang mewah. Aku menutup mata. Bayangan masa lalu datang menghampiri. Aku ingat malam itu. Malam kelahiran Adit, calon menantu lelakiku. Saat itu, aku dan Siti memutuskan sesuatu yang sangat berat. Anak kami yang kedua lahir dengan komplikasi. Rumah sakit desa tidak mampu menangani. Kami bawa ke kota, tapi terlambat. Siti meninggal saat melahirkan. Bayi itu selamat, tapi lemah. Aku tahu keluarga suami Siti keluarga kaya. Dari kota akan mengambil alih. Mereka tidak akan mengakui anak dari perempuan desa. Mereka akan membesarkannya sebagai anak mereka sendiri, tanpa tahu asal-usulnya. Aku memilih diam. Aku biarkan mereka mengambil bayi itu. Aku tidak protes. Aku hanya meminta satu hal. Selendang batik ibunya, dan janji bahwa mereka akan merawatnya baik-baik. Mereka setuju. Dan sejak hari itu, aku hidup dengan luka yang tidak pernah sembuh. Aku membesarkan Ria sendirian. Aku menyimpan rahasia itu dalam-dalam. Bahwa Adit, calon suami anakku, sebenarnya adalah adik kandungnya. Bahwa aku, Herman Wijaya, bukan hanya petani, tapi salah satu pendiri PT Sinar Abadi, perusahaan yang kini menjadi raksasa properti di Jakarta. Tapi aku tidak pernah mengklaim apa-apa. Aku pergi dari dunia itu setelah Siti meninggal. Uangku habis untuk pengobatan. Sahamku diambil alih secara paksa karena aku tidak hadir dalam rapat direksi. Aku tidak melawan. Aku hanya ingin hidup tenang, membesarkan anakku, dan menjaga kenangan istriku. Kini, setelah puluhan tahun, aku kembali ke kota. Bukan untuk menuntut hak. Bukan untuk balas dendam. Hanya untuk satu hal. Melihat putriku menikah. Hanya itu. Aku tidak butuh tempat duduk istimewa. Tidak butuh sambutan mewah. Aku hanya ingin dia tahu. Bapak ada di sini. Bapak bangga padamu. Kereta tiba. Aku naik. Duduk di bangku kayu yang keras. Orang-orang di sekitarku sibuk dengan ponsel, headphone, kopi mahal. Aku hanya punya botol air, minum isi ulang, dan sepotong pisang goreng dari Bu Marto. Selama perjalanan, aku terus memegang tas kecilku. Rasanya seperti memegang masa lalu. Rasanya seperti memegang doa. Aku tahu. Mungkin nanti di sana, aku akan dianggap gelandangan. Mungkin akan diusir. Mungkin Ria malu memanggilku ayah di depan tamu-tamu kaya. Tapi aku tetap datang. Karena seorang ayah tidak perlu diundang 2 kali untuk pernikahan anaknya. Aku menatap keluar jendela. Sawah-sawah perlahan berganti menjadi ruko, pabrik, dan gedung tinggi. Kota semakin dekat. Aku menarik napas dalam. Siti, doakan aku. Bisikku pelan. Hari ini, aku akan menemui anak kita. Aku akan berdiri di sana. Meski hanya di ujung pintu, aku hanya ingin melihatnya bahagia. Itu saja. Kereta melaju kencang. Aku menutup mata. Di kepala aku memutar lagu lama yang dulu sering dinyanyikan Siti. Anakku, bila kau tumbuh dewasa, jangan lupa, darimu berasal. Dan dalam hati, aku berjanji, hari ini, aku akan hadir. Meski dunia menolakku, aku akan hadir. Kereta berhenti di stasiun Gambir, Jakarta. Pintu terbuka dengan desis keras. Dan seketika, aku diserbu oleh herek pikak yang tak pernah kualami sebelumnya. Orang-orang berlarian seperti terkejar waktu, membawa tas besar, koper beroda, dan wajah-wajah yang terlihat lelah, namun tak pernah berhenti. Suara klakson mobil, teriakan pedagang asongan, dentuman musik dari toko elektronik, semua bercampur menjadi satu simfoni yang memekakkan telinga. Aku berdiri di peron,
memegang tas kain erat-erat, seperti anak kecil yang tersesat di pasar malam. Aku tidak pernah ke Jakarta sejak tahun ke-1995. Saat itu, aku masih memakai kemeja batik lengan panjang, dasi, dan sepatu kulit sebagai direktur muda PT Sinar Abadi. Sekarang, aku kembali sebagai pria tua, berbaju lusuh, sandal jepit, dan rambut putih yang tak tersisir rapi. Dunia ini telah berubah, dan aku, seperti batu yang tertinggal di tengah arus sungai yang semakin deras, aku mengeluarkan secari kertas dari saku. Hotel Grand Surya, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 88, Jakarta Pusat. Ria menulis alamat itu dengan tinta biru, rapi, seperti anak sekolah. Aku tersenyum tipis, masih seperti dulu. Tulisannya rapi, meski kadang terburu-buru. Tapi bagaimana caraku ke sana? Di desa, cukup panggil ojek langganan, atau naik andong. Di sini, aku melihat banyak orang naik kendaraan kecil tanpa atap. Berdua-duaan, meliuk-liuk, di antara mobil, ojek motor. Katanya, aku mendekati seorang pria muda berhelm merah, duduk di motor bututnya. "Pak, ke Hotel Grand Surya bisa?" tanyaku pelan. Dia menatapku dari ujung rambut sampai ujung sandal. Matanya sempat berkedip 2 kali, seperti tidak percaya. "Dari stasiun ke sana, sekitar 15 kilometer, Pak. Harus muter-muter, harga normal sekitar 120.000. Aku mengangguk. "Baik, saya bayar," tapi dia tidak langsung menghidupkan motornya. "Bapak bawa uang? Karena nanti jalannya macet, bisa lebih lama." Aku mengeluarkan dompet kulit tua dari saku. Membuka perlahan, menunjukkan tumpukan uang. Kertas lusuh, diikat karet. "Ini, ada cukup." Dia menatap uang itu, lalu menatap wajahku. Tiba-tiba, dia tersenyum. "Oke, Pak, naik saja. Tapi nanti saya antar pelan-pelan ya, biar Bapak bisa lihat kota." Aku mengangguk. Berterima kasih dalam hati. Mungkin bukan karena uangku, tapi karena dia melihat sesuatu dalam diriku. Entahlah. Yang penting, aku tidak ditolak. Aku naik di belakang, memegang erat pegangan besi. Motor melaju perlahan keluar dari stasiun. Langsung disambut kemacetan. Mobil-mobil berjejal, klakson saling sahut. Udara panas dan bau asap knalpot menyengat hidung. Aku menutup mulut dengan lengan baju. Di desa, udara selalu segar, bercampur wewangian padi dan bunga Kamboja. Di sini, rasanya seperti bernapas dalam asap pembakaran. Tapi yang paling membuatku tercengang bukan kemacetannya, tapi gedung-gedungnya, tinggi menjulang, kaca-kaca berkilauan, seperti gunung buatan. Di antara gedung itu, layar raksasa menayangkan iklan wanita cantik dengan gaun mewah. Suara musik mengalun keras. Aku menatap salah satu iklan seorang perempuan berdiri di pelaminan. Senyum sempurna, rambut dijepit bunga kristal. Apakah itu Ria? Tidak, tentu bukan. Tapi hatiku berdesir. Apakah putriku akan tampak seperti itu hari ini? "Pak," kata si tukang ojek tiba-tiba. "Itu Hotel Grand Surya. Gedung putih besar. Di seberang jalan." Aku menatap ke depan. Benar, sebuah bangunan megah, marmer putih. Air mancur di depan mobil-mobil mewah. Berderet masuk pelan-pelan. Orang-orang berpakaian rapi, wanita dengan gaun panjang, pria dengan jas dan dasi. Beberapa di antaranya difoto oleh kamerawan profesional. Di pintu, ada 2 orang berpakaian seragam rapi, memegang papan daftar tamu. Jantungku berdebar. Inikah tempat Ria menikah? "Bapak mau turun di mana?" tanya si tukang ojek. Aku menelan ludah. "Di depan saja." "Terima kasih, Nak." Aku turun, membayar dengan uang pas, termasuk sedikit lebih sebagai tips. Dia terkejut. "Wah, terima kasih, Pak. Semoga acara Bapak lancar ya." Aku hanya mengangguk, tidak berkata apa-apa, karena aku tidak tahu harus berkata apa. Aku berjalan pelan menuju pintu utama hotel. Kaki ini tiba-tiba terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena rasa asing yang semakin dalam. Aku seperti masuk ke dunia yang bukan milikku. Sepatu kulit menggeser tanah liat, parfum menggantikan bau tanah basah, dan sorotan lampu kristal menggantikan rembulan di sawah. Saat aku mendekat, 2 orang satpam langsung menghadang. Mereka tinggi, tegap,
Memakai seragam hitam mengilat, earpiece di telinga. Permisi. Pak, kata yang lebih mudah. Suaranya datar. Ada keperluan? Aku menatapnya, mencoba tersenyum. Saya ayah dari pengantin wanita. Ria. Saya mau masuk, hadir di pernikahannya. Kedua satpam saling pandang. Yang tua mengernyit. Nama bapak? Herman? Herman Wijaya. Mereka mengecek daftar tamu. Tidak ada nama. Maaf pak, tidak ada nama bapak di daftar. Dan, maaf, bapak tidak berpakaian sesuai protokol acara ini formal. Aku merasa seperti ditampar. Tapi saya, ayahnya, saya datang dari desa. Jauh. Saya tidak mungkin tidak diundang. Satpam muda menatapku dengan belas kasihan. Tapi, tetap tegas. Kalau bapak benar-benar ayahnya, kenapa tidak didaftar? Mungkin salah orang. Aku ingin marah, ingin berteriak. Aku yang membesarkannya. Aku yang menangis saat dia demam. Aku yang menjual sawah untuk biaya sekolahnya. Tapi, aku menahan diri. Aku bukan orang yang suka membuat keributan. Aku hanya ingin masuk, melihat putriku. Itu saja. Boleh saya telepon dia? Tanyaku pelan. Tidak bisa, Pak. Tamu tidak boleh bawa ponsel ke dalam. Harus dititip. Aku menghela napas. Dunia ini benar-benar berbeda. Di desa, kalau ada tamu, langsung dipersilakan masuk ditawari kopi. Duduk di pendopo. Di sini, aku seperti pengemis yang mencoba menyelinap masuk. Kalau begitu, saya tunggu di luar. Saya akan tunggu sampai dia keluar. Satpam itu mengangguk, tapi matanya tidak ramah. Silakan. Tapi jangan ganggu tamu. Jangan duduk di depan pintu. Aku mundur perlahan, mencari tempat teduh. Di bawah pohon kecil di sisi trotoar, aku duduk di pinggir jalan. Beberapa orang menatapku. Ada yang mengambil foto, ada yang tertawa kecil. Aku tidak peduli. Aku hanya menatap jam tangan tua yang sudah jarang berdetak. Pukul ke-9,45, acara dimulai pukul 10. Aku membuka tas, mengeluarkan selendang batik. Aku peluk erat-erat. Rasanya seperti memeluk Siti lagi. Rasanya seperti memeluk masa lalu yang indah. Tiba-tiba, seorang penjual nasi bungkus mendekat. Perempuan parubaya. Wajahnya lelah, tapi matanya hangat. Bapak lapar? Ini nasi ayam. Masih hangat, saya kasih gratis, katanya sambil menyodorkan bungkusan kecil. Aku menolak pelan. Tidak usah, Bu. Saya tidak lapar. Dia tersenyum. Bapak dari desa ya? Saya tahu dari bajunya. Saya juga dari Kebumen. Bapak mau ke pernikahan anak kan? Aku terkejut. Bagaimana ibu tahu? Mata bapak penuh cinta dan sedih. Saya tahu itu. Saya juga pernah seperti bapak. Anak saya nikah di hotel mewah. Saya tidak diajak, katanya. Bapak malu kalau datang, Bu. Aku menatapnya. Dadaku sesak. Tapi bapak harus tetap datang. Lanjutnya, karena anak tidak akan tahu arti pengorbanan kalau orang tua tidak pernah menunjukkan wajahnya. Aku mengangguk, air mata nyaris keluar. Tapi aku tahan. Terima kasih, Bu. Saya doakan bapak bisa masuk dan anak bapak bisa melihat siapa yang sebenarnya telah membesarkannya. Dia pergi, meninggalkanku dengan nasi bungkus di tangan. Aku tidak makan, tapi aku simpan, seperti simbol harapan. Aku menatap hotel itu lagi. Lampu-lampu menyala, musik mulai terdengar, tamu-tamu mulai masuk. Aku tahu, di dalam sana, Ria sedang bersiap. Mungkin sedang disisir, dirias, dipakaikan gaun putih yang mahal. Mungkin dia tertawa dengan teman-temannya. Mungkin dia lupa bahwa ayahnya duduk di luar, seperti gelandangan. Tapi aku tetap di sini, karena seorang ayah tidak perlu diizinkan untuk mencintai anaknya. Aku menatap langit. Awan kelabu mulai datang. Hujan mungkin akan turun. Tapi aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini. Sampai dia keluar. Sampai dia melihatku. Sampai dia tahu. Bapak datang. Hujan turun, perlahan. Tetesan-tetesan pertama jatuh di atap beton trotoar, membasahi ujung sandalku. Aku tidak bergerak, duduk di pinggir jalan. Punggung menyandar ke pohon kecil yang daunnya mulai rontok. Nasi bungkus dari penjual tadi masih di pangkuangku. Belum kusentuh. Perutku lapar,
Tapi hatiku lebih lapar akan satu hal. Melihat wajah Ria di hari pernikahannya. Jam menunjukkan pukul ke-10,07. Acara sudah dimulai. Dari dalam hotel, suara musik orkestra terdengar samar melodi klasik yang lembut. Mungkin lagu pernikahan. Tamu-tamu terus berdatangan. Berpakaian mewah, wangi, tertawa riang. Beberapa dari mereka menatapku. Lalu berbisik-bisik. Aku tahu apa yang mereka pikir. Pengemis. Tidak tahu tempat. Mau minta uang, tapi aku tidak meminta apa-apa. Aku hanya ingin masuk. Aku bangkit perlahan. Mengusap air hujan dari wajahku, lalu berjalan kembali ke pintu utama. Kali ini, aku mencoba lebih meyakinkan. Saya Ayah Ria, kataku dengan suara yang kubuat sekuat mungkin. Saya mohon, izinkan saya masuk. Saya tidak akan mengganggu, saya hanya ingin melihat putri saya menikah. Satpam yang tadi yang muda langsung menghadang. Kali ini, wajahnya lebih tegas. Sudah saya bilang, Pak, tidak ada nama Bapak di daftar, dan Bapak tidak berpakaian layak. Acara ini eksklusif, kami tidak bisa sembarangan membiarkan orang masuk. Aku menatap matanya, saya bukan orang sembarangan, saya ayah kandungnya, saya yang membesarkannya. Saya yang menangis saat dia sakit, saya yang menjual sawah untuk biayai sekolahnya. Apa kalian pikir uang datang dari langit? Suara itu keluar tanpa aku sadari, pelan, tapi penuh getaran. Beberapa tamu yang sedang masuk, berhenti, menoleh, ada yang merekam dengan ponsel. Aku tidak peduli. Satpam itu mundur selangkah, lalu berbicara ke walkie-talkie. Ada situasi di pintu depan, ayah pengantin wanita, tapi tidak didaftar. Penampilan tidak sesuai protokol. Tidak lama, seorang pria berjas hitam datang resepsionis. Senior, mungkin manajer, wajahnya dingin, kacamata tipis, rambut rapi. Dia menatapku, seperti menatap sampah yang tersangkut di karpet. Pak, katanya dengan nada sopan tapi dingin, kami sangat menghargai perasaan Bapak. Tapi tanpa undangan resmi atau verifikasi dari keluarga, kami tidak bisa membiarkan Bapak masuk. Bisa jadi ini upaya penipuan, atau gangguan acara. Aku menggenggam tas kainku erat-erat. Saya tidak menipu. Saya, Pak Herman, Ayah Ria. Saya datang dari desa. Jauh. Saya bawa selendang ibunya. Ini. Aku membuka tas. Mengeluarkan selendang batik pudar. Memperlihatkannya. Ini milik almarhumah istriku. Ria tahu ini. Tanyakan. Pada dia, pria berjas itu menatap selendang itu sebentar. Lalu menggeleng. Maaf Pak, itu bisa saja barang antik yang dibeli di pasar loak. Kami tidak bisa mengandalkan barang sebagai bukti. Aku merasa dunia berputar. Barang antik, ini bukan barang antik. Ini kenangan, ini derap, ini cinta yang tidak pernah ku minta balas. Kalau begitu, telepon Ria. Biar dia yang memutuskan. Dia mengangkat bahu. Saya tidak bisa mengganggu acara pernikahan hanya karena permintaan dari tamu yang tidak terverifikasi. Aku menangis, ingin berteriak, ingin menerobos masuk, tapi aku menahan diri. Aku bukan orang kasar, aku hanya ayah yang lelah. Tiba-tiba, dari dalam, aku mendengar suara perempuan yang familiar. Ria, di mana Bapak? Teriaknya. Suaranya cemas. Saya dengar ada yang bilang Bapak datang tapi diusir. Aku menolak. Dia berdiri di ambang pintu. Masih memakai gaun pengantin putih. Rambutnya dihiasi bunga melati. Tapi wajahnya memerah. Matanya basah. Dia melihatku, dan matanya langsung melebar. Bapak, teriaknya. Lalu berlari ke arahku. Mengabaikan protes. Dari beberapa tamu dan pengiringnya, dia memelukku erat-erat. Begitu erat sampai aku bisa merasakan detak jantungnya. Maaf Bapak. Maaf. Saya baru tahu. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hanya membalas pelukannya. Sambil menahan air mata, yang akhirnya menetes perlahan. Bapak harus masuk, katanya. Menarikku. Ini pernikahan saya. Dan Bapak harus ada di sini. Tapi, sebelum kami sempat melangkah, seorang wanita paruh baya datang dengan langkah cepat ibu laras. Ibu dari calon menantuku, Adit, wajahnya tajam, matanya dingin, tubuhnya tegak seperti patung. Ria, bentaknya.
Apa yang kamu lakukan? Kamu bisa merusak acara. Lihat penampilan orang itu. Dia bisa saja bukan ayahmu. Atau kalaupun dia ayahmu, lihat kondisinya. Kita sudah sepakat hari ini harus sempurna. Aku melepaskan pelukan Ria. Menatap wanita itu. Saya ayahnya, Bu. Saya Pak Herman. Saya yang membesarkan dia sejak kecil. Saya yang menangis saat dia demam. Saya yang menjual sawah untuk biayai sekolahnya. Saya tidak minta apa-apa. Hanya enjoy. Melihat dia bahagia. Ibu Laras menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu mendengus. Kalau bapak benar-benar ayahnya, kenapa tidak diundang? Kenapa tidak ada di daftar tamu VIP? Dan kenapa berpakaian seperti ini? Ini acara pernikahan. Anak saya juga. Kami punya citra yang harus dijaga. Aku diam. Tidak bisa menjawab. Karena aku tahu, bagi orang seperti dia, penampilan lebih penting daripada darah. Ria menangis. Ibu, ini bapak saya? Saya tidak peduli dia pakai apa. Dia harus ada di sini. Ibu Laras menarik tangan Ria. Kamu tenang. Kamu masih memakai gaun pengantin? Jangan membuat adegan di depan tamu. Lihat. Mereka semua menatap. Benar. Tamu-tamu sudah berkumpul di dekat pintu. Beberapa mengambil foto. Ada yang berbisik. Wah, ternyata ayahnya miskin banget. Yang lain tertawa kecil. Aku merasa seperti binatang yang dipamerkan di kebun binatang. Ria menatapku. Matanya penuh penyesalan. Bapak, saya mohon, masuk. Anda harus duduk di barisan depan. Tapi Ibu Lara sudah berbicara ke manajer hotel. Tolong, jangan biarkan orang ini masuk. Kalau perlu, panggil polisi. Saya tidak mau acara ini dirusak oleh penampilan yang tidak pantas. Manajer mengangguk. Dua satpam mendekat lagi. Kali ini lebih tegas. Salah satunya menyentuh bahuku. Maaf, Pak. Silakan pergi. Jangan memaksa. Aku menatap Ria sekali lagi. Matanya basah, mulutnya bergerak pelan. Maaf, Bapak. Aku mengangguk. Pelan. Tidak marah. Tidak kecewa. Hanya sedih. Sangat sedih. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya memasukkan selendang batik kembali ke dalam tas. Lalu, perlahan, aku berbalik. Langkahku pelan, tapi tegak. Hujan semakin deras. Air mengalir di wajahku. Bercampur dengan air mata yang tidak kusadari sudah menetes. Aku berjalan menjauh dari hotel. Dari musik. Dari cahaya. Dari push yang menikah. Tapi di tengah jalan, aku berhenti. Aku menoleh sekali lagi ke arah hotel. Di balik kakak, aku melihat Ria berdiri di ambang pintu. Masih menatapku. Tangan menutup mulut, menangis. Aku tersenyum. Tipis. Untuk terakhir kalinya hari ini, kamu tetap anakku, dan aku tetap ayahmu. Meski dunia menolakku, hatiku tetap memelukmu. Aku berjalan pergi, menuju halte bus, menuju stasiun, menuju desa. Tapi di dalam tas, selendang batik itu masih hangat, seperti kenangan yang tidak pernah mati. Bus kota berangkat dari halte Sudirman, membawaku menjauh dari gemerlap Jakarta. Aku duduk di bangku paling belakang, basah kuyup oleh hujan yang tak kunjung reda. Tas kainku kusimpan di pangkuan, erat-erat, seperti melindungi sesuatu yang masih bernyap. Di luar jendela, gedung-gedung tinggi, perlahan berganti menjadi ruko-ruko tua, lalu permukiman padat, lalu sawah-sawah sempit di pinggir tol. Dunia kembali ke bentuknya yang lebih manusiawi, tapi hatiku tidak ikut pulang. Aku menatap ujung sandalku yang retak. Air hujan mengalir dari ujung celana, menetes ke lantai bus. Beberapa penumpang menatapku dengan iba. Ada yang menjauh. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Tapi yang tidak pernah kubiasakan adalah rasa dikhianati oleh dunia yang seharusnya merayakan cintaku. Aku bukan datang untuk makan enak. Bukan untuk difoto. Bukan untuk pamer. Aku datang untuk satu hal. Melihat mata Ria bersinar di hari terpenting dalam hidupnya. Dan aku bahkan tidak diizinkan masuk ke dalam gedung. Di dalam bus, seorang anak kecil menatapku dari pangkuan ibunya. Matanya besar, penuh rasa ingin tahu. Mama, kok kakek itu sendirian? Bisiknya pelan. Ibunya hanya menepuk bahu anak itu lalu menandok. Aku tidak menyalahkan mereka. Aku tahu bagaimana aku terlihat. Tua, lusuh, basah,
seperti orang yang tersesat dari zaman. Tapi aku tidak tersesat. Aku hanya kembali ke tempat asalku. Aku menutup mata. Bayangan Ria saat dia masih kecil muncul. Umurnya 5 tahun. Berlari-lari di sawah. Tertawa sambil mengejar capung. Aku yang menggendongnya saat hujan turun. Membawanya pulang dengan jas hujan plastik yang robek. Dia yang menangis saat ayam kesayangannya mati. Dan aku yang menguburkannya di bawah pohon jambu. Membuatkan nisan dari kayu bekas. Aku yang mengajarinya membaca di bawah lampu minyak. Aku yang menangis saat dia lulus SMA. Aku yang berdoa setiap malam agar dia tidak menikah dengan orang yang akan membuatnya menderita. Dan hari ini, aku diperlakukan seperti sampah. Tapi yang paling menyakitkan bukan satpamnya, bukan manajer hotelnya, bukan Ibu Laras yang sombong itu. Yang paling menyakitkan adalah Ria tidak melawannya cukup keras. Dia memanggilku, dia memelukku, dia menangis. Tapi dia tetap membiarkanku pergi. Apa karena malu? Aku tidak menyalahkan. Aku tahu tekanannya besar. Aku tahu dunia perkotaan itu kejam terhadap yang tidak sesuai standar. Tapi aku berharap, setidaknya sekali, dia memilihku. Memilih darah, memilih cinta yang tulus. Bukan kemewahan yang palsu. Bus berhenti di stasiun kereta. Aku turun. Melanjutkan perjalanan dengan KRL. Di dalam gerbong, aku duduk di ujung. Menjauh dari orang-orang yang memakai headphone mahal dan membaca tablet. Aku hanya punya pikiran dan kenangan. Lama-kelamaan, pikiranku melayang ke masa lalu, ke masa ketika aku bukan Pak Herman si petani, tapi Herman Wijaya, Direktur Muda PT Sinar Abadi. Aku ingat tropet-tropet di lantai 20 gedung pencakar langit. Aku ingat tanda tangan pertamaku di kontrak proyek pertama perusahaan pembangunan kawasan perumahan di Bogor. Aku ingat Siti datang ke kantor membawakan nasi bungkus. Tersenyum malu-malu di antara para eksekutif berdasi. Kami dulu punya rumah mewah di Pondok Indah, mobil, pembantu, tapi kami tidak pernah merasa kaya karena kami tahu uang bisa hilang, tapi cinta tidak. Lalu, saat Siti hamil anak kedua, segalanya berubah. Komplikasi. Rumah sakit menolak karena dokter spesialis sedang cuti. Kami terlambat. Dia meninggal di meja operasi. Bayinya selamat Adit. Tapi keluarga suaminya keluarga kaya dari Solo langsung mengambil alih. Mereka mengatakan, anak ini akan kami besarkan. Tapi jangan sebut-sebut hubungan ini. Kami tidak mau skandal. Aku ingin melawan. Tapi aku lelah. Aku kehilangan segalanya dalam satu malam. Aku menandatangani surat pelepasan hak. Aku pergi dari perusahaan. Aku kembali ke desa. Aku mengubur masa laluku bersama Siti. Dan aku membesarkan Ria sendirian. Aku tidak pernah mengungkit masa lalu. Aku tidak pernah menuntut apa-apa. Bahkan ketika PT Sinar Abadi menjadi raksasa, bahkan ketika Ibu Laras dan suaminya menjadi miliarder, aku tetap diam. Karena aku tahu, kebenaran yang tersembunyi lebih damai daripada kebenaran yang menghancurkan. Tapi, hari ini, aku merasa seperti bukan hanya diusir dari sebuah hotel. Aku merasa seperti diusir dari keluargaku sendiri. Kereta tiba di stasiun terakhir sebelum desa. Aku turun, berjalan kaki menyusuri jalan tanah yang mulai retak karena kemarau. Hujan sudah berhenti. Langit mulai cerah. Burung-burung berkicau. Anjing desa menggonggong dari kejauhan. Sampai di rumah, aku langsung masuk kamar. Tidak makan. Tidak minum. Aku hanya membuka peti kayu, mengeluarkan selendang batik, dan memeluknya di dada di pojok peti. Ada amplop coklat tua, sudah rapuh, di atasnya tertulis, untuk Ria, diberikan saat dia menikah. Aku menatapnya lama. Aku tahu isi amplop itu. Dokumen pendirian PT Sinar Abadi, surat wasiat Siti, dan foto keluarga terakhir kami bertiga, aku, Siti, dan Ria di depan rumah dulu. Aku sempat ingin memberikannya hari ini sebagai hadiah pernikahan, Sabkai Bakti, bahwa dia bukan anak yang lahir dari kemiskinan, tapi dari cinta yang besar tapi sekarang. Aku ragu. Apa gunanya? Apa dia akan percaya? Apa dia akan bangga? Atau justru malu? Karena ternyata ayahnya bukan petani biasa.
Tapi orang yang dulu punya segalanya, lalu kehilangan semuanya karena cinta. Aku menaruh kembali amplop itu ke peti, menutupnya, mengunci. Malam itu, aku duduk di pendopo, menatap bintang. Angin malam sejuk. Jangkrik berbunyi. Aku merokok daun. Rokok sederhana yang kugulung sendiri. Asapnya mengepul, membaur dengan keheningan. Tiba-tiba, suara motor terdengar. Seorang pemuda datang. Tono, anak Bu Marto. Pak Herman, ini ada yang titip, katanya. Menyerahkan ponsel murah. Dari Bu Marto, katanya. Bapak harus lihat ini, penting. Aku menerima ponsel itu. Bingung. Apa ini? Ada video di grup WhatsApp warga tentang Bapak di hotel tadi. Sudah viral. Aku membuka ponselnya, menyalakan, membuka aplikasi. Di grup warga Sumber Mulyo Peduli, ada video berdurasi 2 menit. Judulnya, Ayah Pengantin Diusir dari Hotel Mewah. Penampilan lusuh, dianggap penggemis. Aku menonton. Video itu diambil dari ponsel tamu. Terlihat jelas aku berdiri di depan pintu, dipaksa mundur oleh satpam. Terdengar suara Ibu Laras. Jangan biarkan dia masuk, nanti merusak citra. Lalu, Ria berlari, memelukku, menangis. Wajahku tampak pasrah, tapi damai. Di bawah video, ratusan komentar. Sedih banget liatnya. Ayahnya rela datang jauh, malah diperlakukan kayak gelandangan. Ini cerminan masyarakat kita yang terlalu materialistis. Penampilan di atas martabat. Siapa sih ibu mertua itu? Sok kaya banget. Padahal mungkin uangnya dari korupsi. Semoga anaknya sadar. Ayahnya itu harta yang gak ternilai. Aku menatap layar lama. Tidak marah. Tidak sedih. Tapi ada sesuatu yang mulai tumbuh di dada. Pengakuan. Aku tidak diakui oleh keluarga mertua Ria. Tapi aku diakui oleh rakyat kecil. Dan itu, CUKUP.AKU, menyerahkan ponsel kembali ke Tono. Terima kasih, bilang ke Bu Marto. Aku baik-baik saja, tapi malam itu, sebelum tidur, aku membuka peti kayu lagi. Kali ini, aku tidak mengambil selendang. Aku mengambil amplop coklat itu. Aku tidak membukanya, tapi aku menaruhnya di meja kecil, dekat tempat tidur. Kemungkinan besar, Ria tidak akan pernah datang. Tapi kalau suatu hari, dia datang. Bayar daya tahu. Siapa ayahnya sebenarnya? Aku mematikan lampu minyak. Di kegelapan, aku berbisik. Siti, aku sudah datang sayang. Aku sudah lihat dia menikah. Aku hanya tidak bisa berdiri di sampingnya. Tapi aku tetap ayahnya. Sampai nafas terakhir. Aku berdiri di depan cermin rias. Gaun pengantin putih masih melekat erat di tubuhku. Tapi hatiku terasa seperti telah robek. Riasanku sudah luntur air mata yang tak kunjung berhenti. Membuat maskara menghitam. Di bawah mata, aku baru saja kembali dari ambang pintu hotel. Tempat terakhir kali aku melihat Bapak berjalan pergi di tengah hujan, membawa tas kain usang, dan kepala tertunduk. Aku tidak bisa masuk kembali ke ruang resepsi. Aku tidak bisa tersenyum. Aku tidak bisa berpura-pura bahagia. Ria, kamu harus kembali, bisik Sarah, sahabatku sejak kuliah, sambil memegang tanganku. Acara sudah dimulai. Tamu-tamu menunggu. Adit juga mencarimu. Aku menggeleng. Aku tidak bisa. Bapak pergi. Dan aku membiarkannya pergi. Sarah menarik napas dalam. Kamu sudah berusaha. Kamu memanggil dia. Kamu memeluk dia. Tapi Ibu Laras, dia terlalu kuat. Dia Ibu Aret. Dan ini pernikahan keluarga mereka. Tapi ini juga pernikahanku. Seruku. Suaraku pecah. Dan Bapak adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki. Ibu sudah tiada. Bapak yang membesarkanku. Dia yang menangis saat aku sakit. Yang bekerja siang malam. Yang menjual sawah untuk biayai kuliahku. Dan hari ini dia diperlakukan seperti sampah. Sarah, dia tahu. Aku benar. Dia tahu betapa hancurnya aku. Aku menatap cermin. Pengantin perempuan yang seharusnya bersinar. Kini tampak seperti boneka yang dipaksa tersenyum. Rambutku dihiasi bunga melati. Mahkota kristal. Tapi matanya kosong. Seperti orang yang kehilangan sesuatu yang tak bisa digantikan. Sarah,
Aku malu, bisikku. Suaraku gemetar. Aku malu karena aku tidak melawan lebih keras. Aku malu karena aku membiarkan bapak pergi. Aku malu karena mungkin aku juga sedikit malu melihat dia di depan semua orang itu. Sarah menatapku, tidak menghakimi. Kamu manusia, Ria. Kamu takut. Kamu ingin hari ini sempurna. Kamu tidak ingin konflik. Tapi sekarang, kamu harus memilih. Mau terus hidup dalam kepalsuan, atau berdiri untuk yang benar. Aku menangis lagi, kali ini lebih dalam. Tiba-tiba, pintu ruang rias terbuka. Ibu Laras masuk, masih memakai kebaya sutra merah marun. Rambutnya tertata sempurna, wajahnya datar, tapi matanya tajam. Ria, kamu harus kembali sekarang, katanya dingin. Acara sudah terlambat, 15 menit. Tamu-tamu mulai resah, dan kamu tidak bisa mengabaikan hari pernikahanmu, hanya karena situasi tadi. Aku menatapnya. Situasi? Itu bapak saya, Bu. Ayah kandung saya. Bukan situasi. Ibu Laras mendengus. Dia memang ayahmu, tapi penampilannya. Ria, lihat sekelilingmu. Ini acara kelas atas. Keluarga, pengacara, direktur, pejabat. Bagaimana mungkin kamu membiarkan orang seperti itu masuk? Dia bisa merusak citra keluarga kita. Citra Adit. Citra perusahaan. Perusahaan? Tanyaku. Suaraku naik. Sejak kapan perusahaan lebih penting? Dari darah daging. Sejak kamu menikahi anak dari keluarga yang punya nama. Balasnya keras. Kamu sekarang istri Adit. Kamu bagian dari keluarga Laraswati. Dan kamu harus bertindak sesuai peranmu. Aku tertawa getir. Jadi, saya harus menyangkal ayah saya demi peran. Ibu Laras tidak menjawab. Dia hanya menatapku. Lalu berkata pelan. Kamu akan berterima kasih nanti. Suatu hari, kamu akan mengerti. Keluarga yang sukses harus menjaga image-nya. Emosi tidak boleh mengalahkan logika. Dia pergi, meninggalkan aku dan Sarah dalam keheningan yang menusuk. Aku menatap Sarah. Aku tidak bisa kembali. Sarah, aku tidak bisa duduk di pelaminan sambil tersenyum. Padahal bapak sedang pulang sendirian di tengah hujan. Sarah mengangguk. Kalau begitu, jangan kembali. Tapi jangan biarkan ini berakhir di sini. Kamu harus tahu, siapa bapakmu sebenarnya. Ada sesuatu yang tidak pernah dia ceritakan. Aku menatapnya. Apa maksudmu? Tadi, saat kamu pergi mengejar bapak, aku melihat sesuatu jatuh dari tasnya. Aku ambil. Ini, dia mengeluarkan selendang batik pudar dari dalam tas kecilnya. Aku langsung mengenali ini milik almarhumah ibu. Dulu, ibu selalu memakainya saat upacara adat. Bapak menyimpannya seperti harta karun. Tapi, ini milik ibu, bisikku. Dan di dalamnya, lanjut Sarah, ada amplop. Aku tidak membukanya. Tapi sepertinya penting. Ada cap perusahaan, PT Sinar Abadi. Aku terkesiap. PT Sinar Abadi, perusahaan tempat ayah mertuaku dulu bekerja sebelum pensiun, perusahaan yang kini dikelola Adit. Apa bapak pernah bekerja di sana? Tanyaku pelan. Sarah menggeleng. Aku tidak tahu, tapi nama Herman Wijaya ada di dokumen pendiri perusahaan. Aku cek di arsip online tadi, salah satu pendiri asli, tapi dia menghilang setelah istrinya meninggal. Darahku membeku. Istri yang meninggal. Almarhumah ibu. Aku menatap selendang itu. Tiba-tiba, semua kejadian hari ini terasa seperti bagian dari puzzle yang mulai menyatu. Bapak yang selalu menolak uang dariku. Bapak yang tidak pernah marah saat aku memilih menikahi anak orang kaya. Bapak yang selalu berkata, harta bisa hilang, tapi martabat harus dijaga. Apa mungkin bapak bukan petani biasa? Apa mungkin dia lebih dari yang kuduga? Aku menggenggam selendang itu erat-erat. Rasanya seperti memegang petunjuk dari masa lalu yang sengaja disembunyikan. Sarah, aku harus pergi, kataku tiba-tiba. Kemana? Ke desa. Sekarang, aku harus bicara dengan bapak. Tapi acara, aku tidak peduli lagi. Potongku. Hari ini bukan hari pernikahanku. Hari ini adalah hari di mana aku kehilangan ayahku. Dan aku tidak akan membiarkan dia pergi lagi. Aku melepas mahkota pengantin. Melepas sepatu mewah.
dan mengganti gaun dengan baju sederhana. Sarah membantuku. Tidak ada yang tahu. Aku menyelinap keluar lewat pintu belakang, menumpang taksi yang sudah dipesan Sarah. Saat mobil melaju meninggalkan Jakarta, aku menatap langit malam dari jendela. Kota berpendar, tapi hatiku gelap. Tapi di dalam tas, selendang batik itu hangat, seperti bisikan dari masa lalu. Anakku, datanglah. Aku menunggumu. Mobil taksi berjalan perlahan, menyusuri jalan kabupaten yang rusak, bergelombang, dipenuhi lubang bekas hujan. Pohon-pohon kelapa di kanan kiri jalan melambai, pelan diterpa angin malam. Lampu kota telah lama menghilang, digantikan cahaya redup dari warung-warung kecil yang masih buka. Aroma tanah basah dan jerami kembali menyapa hidungku, bau yang tidak pernah kulupakan, bau dari masa kecilku. Aku menatap jam di ponsel. Pukul ke-23,17. Aku meninggalkan resepsi pernikahanku kurang dari 2 jam setelah acara dimulai. Ada pasti panik. Ibu Laras pasti marah. Tamu-tamu pasti membicarakan aku sebagai pengantin yang kabur. Tapi aku tidak peduli. Hari ini bukan tentang mereka. Hari ini adalah tentang Bapak. Taksi berhenti di pertigaan desa. Aku turun, membayar sopir dengan uang yang tersisa dari dana darurat. Terima kasih, katanya. Jauh juga dari Jakarta ke sini. Tapi, kamu pasti punya alasan besar. Aku hanya mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. Aku berjalan kaki menyusuri jalan tanah menuju rumah Bapak. Langkahku pelan, tapi pasti. Hati berdebar-debar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Saat sampai di sana, apakah Bapak akan marah, menolakku, atau memelukku seperti dulu? Rumah Bapak terlihat dari kejauhan, lampu minyak menyala redup di pendopo. Aku melihatnya duduk sendirian, memandang langit, merokok daun dari pipa kecil. Tidak ada yang berubah. Tidak ada listrik besar. Tidak ada pagar mewah. Tidak ada mobil. Hanya rumah kayu tua, ayunan bambu, dan bau tanah yang menenangkan. Aku berdiri di gerbang. Tidak masuk langsung. Aku takut. Aku malu, Bapak, panggilku pelan. Dia menoleh. Matanya membesar. Rokoknya terlepas dari bibir. Ria, bisik. Suaranya serak. Apa yang kamu lakukan di sini? Acaramu belum selesai kan? Aku berjalan mendekat. Air mata langsung mengalir. Aku pergi. Bapak, aku meninggalkan semuanya, karena aku tidak bisa menikah sambil tahu Bapak pulang sendirian. Diperlakukan seperti orang asing. Bapak bangkit perlahan. Matanya berkaca-kaca. Kamu tidak harus melakukan ini. Aku harus, seruku. Aku harus bicara dengan Bapak. Aku harus tahu siapa Bapak sebenarnya. Dia terdiam. Pandangannya menajam, tapi tidak marah, seperti orang yang tahu suatu hari ini akan terjadi. Aku mengeluarkan selendang batik dari tas. Sarah menemukan ini, dan dia menemukan sesuatu tentang PT Sinar Abadi, tentang nama Bapak, tentang Ibu. Bapak menatap selendang itu lama, lalu pelan-pelan dia duduk kembali. Masuk, Nak. Duduk. Aku akan cerita. Tapi kamu harus siap, karena ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang keluarga kita, dan tentang rahasia yang sudah terkubur selama puluhan tahun. Aku duduk di sebelahnya, jantungku berdegup kencang. Dia menarik napas dalam. Kamu lahir dari keluarga yang dulunya kaya. Ria, bukan petani biasa. Aku bukan petani biasa. Aku menahan napas. Aku adalah Herman Wijaya, salah satu pendiri PT Sinar Abadi. Perusahaan yang sekarang dikelola oleh keluarga Adit dulu. Aku dan 2 orang lain mendirikan perusahaan itu dari nol. Kami punya rumah mewah, mobil, jabatan, tapi yang paling berharga adalah ibumu, Siti. Dia istri terbaik yang pernah ada. Aku terpaku, tidak bisa berkata apa-apa. Ketika kamu lahir, hidup kami sempurna. Tapi saat ibumu hamil anak kedua, terjadi komplikasi. Dia meninggal saat melahirkan. Bayinya selamat laki-laki. Tapi keluarga suaminya, keluarga mertua Adit, mereka langsung mengambil bayi itu. Mereka bilang akan membesarkannya
tapi tidak akan mengakui hubungan dengan kami. Mereka takut skandal. Mereka takut citra keluarga rusak. Aku menutup mulut. Jadi, bayi itu, Bapak mengangguk. Ya, bayi itu adalah Adit. Dia adik kandungmu, anakku dan ibumu, darah daging kita. Dunia terasa berputar. Aku merasa seperti terjatuh dari ketinggian. Tapi, kenapa Bapak tidak pernah bilang? Kenapa Bapak biarkan aku menikahinya tanpa tahu? Karena aku ingin kalian bahagia. Jawab Bapak pelan. Aku tahu Adit dibesarkan dengan baik. Aku tahu dia tidak tahu asal-usulnya. Aku tidak ingin menghancurkan hidupnya. Aku tidak ingin dia merasa seperti anak yang tidak diinginkan. Jadi, aku memilih diam. Aku kembali ke desa. Aku membesarkanmu. Aku hidup sederhana, dan aku biarkan dunia melupakanku. Aku menangis, tidak hanya karena sedih, tapi karena penyesalan. Aku menikahi saudaraku sendiri, dan bapakku, yang seharusnya dihormati sebagai pendiri perusahaan, diperlakukan seperti gelandangan oleh keluarga yang sebenarnya berhutang budi padanya. Bapak, bisikku. Suaraku gemetar. Mengapa Ibu Laras tidak tahu? Dia tahu sebagian. Jawab Bapak. Suaminya tahu. Mereka tahu Adit bukan anak kandung mereka. Tapi mereka menyembunyikannya. Mereka mengklaim Adit sebagai anak mereka. Menghapus jejak masa lalu. Dan ketika PT Sinar Abadi berkembang, mereka mengambil alih sahamku secara paksa. Aku tidak melawan. Aku lelah. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku menatap Bapak. Wajahnya tua, penuh garis, tapi matanya masih bersinar dengan kekuatan yang luar biasa. Lalu, selendang ini, tanyaku, mengangkat benda itu. Itu milik ibumu. Simbol cinta kita. Simbol identitas kita. Aku bawa ke pernikahanmu sebagai harapan. Harapan bahwa suatu hari kamu akan tahu siapa kamu sebenarnya. Bahwa kamu bukan anak petani biasa. Kamu adalah anak dari cinta yang besar. Dari pengorbanan yang tidak terlihat. Aku jatuh berlutut, memeluk Bapak erat-erat. Maafkan aku, Bapak. Maafkan aku karena membiarkan kamu pergi. Maafkan aku karena tidak melindungi kamu. Maafkan aku karena tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Bapak membelai rambutku. Seperti dulu saat aku kecil. Tidak apa-apa, Nak. Kamu datang sekarang. Itu yang penting. Aku mengangkat wajah. Air mata mengalir deras. Aku tidak akan kembali ke Jakarta. Aku tidak akan tinggal di keluarga yang mempermalukan ayahku. Aku akan tinggal di sini. Dengan Bapak. Bapak menggeleng. Tidak. Kamu harus kembali. Tapi kali ini, kamu harus kembali sebagai orang yang tahu kebenaran. Kamu harus membuka mata mereka. Kamu harus memulihkan nama kita. Bukan untuk dendam, tapi untuk keadilan. Aku mengangguk. Kali ini, dengan tekad yang baru, aku bukan lagi pengantin yang takut pada gengsi. Aku adalah putri dari seorang pahlawan yang diam-diam menyelamatkan keluarganya. Dan besok, aku akan kembali ke Jakarta. Tapi, bukan sebagai istri Adit, melainkan sebagai saksi kebenaran. Langit pagi, di desa Sumbermulyo, masih diselimuti kabut tipis. Ketika aku bangun dari tikar di lantai rumah Bapak, udara dingin menusuk kulit, tapi hatiku terasa hangat untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Aku tidak bermimpi semalam. Aku hanya tidur, lelap, seperti anak kecil yang akhirnya pulang ke rumah. Bapak sudah bangun. Dia duduk di pendopo, menyapu halaman dengan sapu lidi. Melihatku keluar, dia tersenyum tipis. Sudah siap, Nak? Aku mengangguk. Ya, Bapak, aku harus kembali ke Jakarta. Tapi sebelum itu, aku butuh bukti. Dia menatapku sejenak, lalu masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian, dia keluar membawa amplop coklat tua yang sudah rapuh di tepinya. Tulisan di atasnya, untuk Ria, diberikan saat dia menikah. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, aku menemukan 3 benda. Salinan akta pendirian PT Sinar Abadi, tahun 1983, dengan tanda tangan Herman Wijaya sebagai salah satu pendiri. Surat wasiat almarhumah ibu, yang menyebutkan bahwa anak kedua mereka Adit harus dilindungi, meski harus dibesarkan oleh keluarga lain. Foto keluarga terakhir kami bertiga, diambil di depan rumah mewah di Pondok Indah,
sebelum ibu meninggal. Di foto itu, aku kecil, digendong bapak. Ibu tersenyum, memegang perutnya yang buncit mengandung. Adit, aku menatap foto itu lama. Tanganku bergetar. Ini nyata. Semua ini nyata. Bapak duduk di sampingku. Aku tahu kamu akan butuh ini, tapi aku tidak ingin memberikannya di hari pernikahanmu. Aku tidak ingin menghancurkan momen bahagiamu dengan konflik. Tapi sekarang kamu tahu, dan kamu harus bertindak. Aku mengangguk. Aku akan ke Jakarta. Aku akan temui Adit. Aku akan tunjukkan ini semua, dan aku akan minta keadilan, tapi jangan dengan amarah. Pesan Bapak, dengan kebenaran, karena kebenaran yang disampaikan dengan cinta lebih kuat dari dendam. Aku mencium tangannya. Terima kasih Bapak. Aku janji, aku tidak akan membiarkan kamu terus diperlakukan seperti orang tak berharga. Pagi itu juga, aku kembali ke Jakarta dengan bus antar kota. Sarah sudah menungguku di terminal. Wajahnya cemas. Kamu kemana? Adit mencarimu. Ibu Laras marah besar. Semua orang bilang kamu kabur. Aku hanya tersenyum. Aku tidak kabur. Aku pulang. Sekarang aku kembali untuk memperbaiki kesalahan. Sarah melihat amplop di tanganku. Apa itu? Apa yang akan mengubah segalanya? Jawabku. Kami langsung menuju apartemenku yang sebenarnya lebih milik Ibu Laras daripada milikku. Saat aku masuk, Adit langsung berdiri. Wajahnya pucat. Matanya merah. Ria, kamu di mana? Aku khawatir setengah mati. Acara bubar. Tamu-tamu pulang marah-marah. Ibu hampir pingsan. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai suamiku, tapi sebagai saudaraku. Adit, kataku pelan, aku harus bicara denganmu. Sendiri. Dia bingung, tapi mengikuti ke kamar. Sarah menjaga pintu, memastikan tidak ada yang mengganggu. Aku letakkan amplop di meja. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Dan aku tahu siapa aku. Aku membuka dokumen satu persatu. Akta pendirian PT Sinar Abadi. Foto keluarga, surat wasiat. Adit membaca semuanya. Pelan. Diam. Wajahnya berubah dari bingung menjadi terkejut. Lalu, terguncang. Ini tidak mungkin, bisiknya. Ayahku? Bukan ayah kandungku? Bukan, jawabku. Ayah kandungmu adalah Pak Herman. Ayahku dan ibumu adalah almarhumah istri Pak Herman, ibu kandungku. Kamu adalah adik kandungku, Adit. Darah daging kami sama. Adit mundur selangkah. Jatuh duduk di kasur. Tidak, tidak, Ibu Laras tidak pernah bilang. Ayah bilang, kamu anak pungut dari Solo. Mereka berbohong. Kataku tegas. Mereka mengambilmu dari Pak Herman setelah ibumu meninggal. Mereka mengklaim kamu sebagai anak mereka, dan mereka menghapus jejak Pak Herman dari perusahaan. Mereka mengambil sahamnya. Mereka membuatnya miskin. Dan hari ini, mereka mempermalukannya di depan umum. Adit menutup wajahnya. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu aku mempermalukan ayah kandungku sendiri. Aku duduk di sebelahnya. Kamu tidak bersalah. Kamu korban dari kebohongan juga. Tapi sekarang, kamu tahu. Dan kamu harus memilih. Tetap diam, atau berdiri, untuk kebenaran. Dia mengangkat wajah. Matanya basah. Aku ingin bertemu dia. Aku ingin melihat ayahku. Aku mengangguk. Tapi sebelum itu, kita butuh bukti lebih kuat. Kita butuh konfirmasi. DNA. Adit menatapku. Kita bisa lakukan tes darah. Secara diam-diam, kami sepakat. Sarah membantu mencari klinik swasta yang bisa merahasiakan hasil tes. Dalam waktu 2 jam, kami sudah mengambil sampel darah rambutku dan rambut Adit yang kutarik dari sisirnya. 3 hari menunggu. 3 hari penuh ketegangan. Ibu Laras mencurigai sesuatu. Adit mulai menjauh darinya. Aku tidak lagi menghadiri acara keluarga. Kami diam-diam mengumpulkan lebih banyak bukti. Arsip koran lama, rekaman wawancara mantan direktur PT Sinar Abadi, bahkan surat dari notaris yang menangani pelepasan saham Pak Herman. Dan akhirnya, hasil tes datang. Kemiripan genetik, 998%. Saudara kandung. Aku menatap kertas itu, tanganku bergetar. Ini bukan lagi dugaan, ini fakta ilmiah.
Aku menyerahkan hasil tes ke Adit. Dia membacanya, lalu menengus. Tangisan yang dalam, seperti orang yang baru saja menemukan jati dirinya. Setelah puluhan tahun tersesat, kita harus ke desa, katanya. Tapi sebelum kami pergi, aku menerima telepon dari Sarah. Ria, Ibu Laras tahu. Dia melihat hasil tes. Dia marah. Dia bilang, dia akan menghancurkan semua bukti, dan dia akan membatalkan pernikahanmu secara hukum. Aku menatap Adit. Dia tahu, dan dia takut. Adit mengangguk. Tapi, sekarang, aku tidak takut lagi. Aku tahu siapa aku, dan aku tahu siapa ayahku. Kami berangkat malam itu juga. Menuju desa, menuju kebenaran, tapi di mobil, aku menatap langit malam, dan berbisik pelan. Mah, selama ini aku mencari ibu mertua yang baik. Tapi, ternyata, ibuku sudah pergi sejak dulu. Dan ayahku selalu ada. Hanya saja, dunia tidak membiarkan aku melihatnya. Mobil berhenti di ujung jalan tanah desa Sumber Mulyo. Hujan rintik-rintik turun, membuat udara terasa lembab dan dingin. Aku menatap rumah kayu tua di depan sederhana, reot, tapi memancarkan ketenangan yang tidak pernah kurasakan di rumah mewahku. Di Jakarta, di pendopo, seorang pria tua duduk sendirian, menyapu halaman dengan sapu lidi. Rambutnya putih, punggungnya bungkuk, tapi gerakannya tenang, penuh hikmat. Ayahku. Kata itu terasa asing di hatiku. Selama 32 tahun, aku mengira ayah Laraswati adalah darah dagingku. Pria yang keras, tegas, tapi penyayang. Pria yang membesarkanku, mengirimku ke sekolah terbaik, mempersiapkanku jadi penerus PT Sinar Abadi. Tapi sekarang, semua itu terasa seperti sandiwara. Aku turun dari mobil. Kaki gemetar. Ria berjalan di sampingku, memegang tanganku erat. Tenang, Adit. Dia tahu kamu datang. Kami mendekat. Pak Herman, ayahku, mengangkat wajah. Matanya bertemu denganku. Tidak marah, tidak menuduh, hanya tenang, seperti orang yang sudah lama menunggu momen ini. Adit, katanya pelan. Kamu datang. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Suaraku tercekat. Aku hanya mengangguk. Dia tersenyum tipis. Masuklah. Duduk. Hujan akan semakin deras. Kami masuk. Di dalam rumah, bau kayu tua dan minyak tanah menyambut. Tidak ada AC, tidak ada sofa mewah, hanya tikar, meja bambu, dan foto-foto lama di dinding. Salah satunya adalah foto keluargaku. Mengenalinya. Pak Herman, seorang wanita yang sangat mirip dengan Ria almarhumah ibuku kandung, dan Ria kecil. Aku menatap foto itu lama. Ibuku, kamu ingin tahu semuanya ya? Tanya Pak Herman, menyuguhkan teh daun dalam gelas retak. Aku mengangguk. Ya, semuanya. Dan dia bercerita. Dari awal, tentang cinta antara Herman dan Siti. Tentang pendirian PT Sinar Abadi. Tentang kelahiran Ria. Tentang tragedi kematian Siti saat melahirkanku. Tentang keputusan keluarga Laraswati untuk mengambilku dan menyembunyikan asal-usulku. Tentang pengambil alihan sahamnya secara paksa. Tentang hidupnya yang sengaja dia biarkan tenggelam. Aku mendengar dengan napas tertahan. Setiap kalimat seperti pukulan, bukan karena aku marah, tapi karena aku merasa telah hidup dalam kebohongan seumur hidup. Kenapa Ibu Laras melakukan ini? Tanyaku serak. Pak Herman menarik napas. Karena gengsi, karena mereka ingin kamu jadi putra tunggal, keluarga kaya. Mereka tidak ingin ada yang tahu kamu lahir dari perempuan desa. Mereka tidak ingin ada yang tahu bahwa kekayaan mereka sebagian besar berasal dari darah dan keringatku. Aku menunduk. Air mata mengalir. Aku mempermalukanmu. Aku diam saat Ibu Laras menyuruh satpam mengusirmu. Aku bahkan tidak membelamu. Aku membiarkan dunia menganggapmu pengemis. Pak Herman mengulurkan tangan, memegang bahuku. Kamu tidak tahu, nak. Dan aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin kamu tahu kebenaran. Sekarang, kamu tahu. Dan terserah kamu mau apa selanjutnya. Aku jatuh berlutut di depannya. Maafkan aku, ayah. Maafkan aku karena tidak mengenalmu. Maafkan aku karena tidak melindungimu. Maafkan aku karena membiarkan Ibu Laras menghancurkan martabatmu. Dia memelukku.
Pelukan pertama dalam hidupku dari ayah kandungku. Hangat, tulus, penuh pengampunan. Sudah nak, kamu datang, itu yang penting. 3 hari kemudian, kami kembali ke Jakarta. Kali ini, bukan diam-diam. Kali ini, dengan rencana, Ria, Sarah, dan aku mengumpulkan semua dokumen. Akta pendirian, hasil tes DNA, surat wasiat, foto, dan rekaman wawancara mantan notaris. Kami juga menghubungi wartawan dari media nasional yang dikenal kritis terhadap ketidakadilan sosial. Tapi sebelum kami membocorkan semuanya ke publik, aku meminta satu pertemuan dengan Ibu Laras di ruang keluarga rumah mewah kami. Aku duduk menghadapnya, wajahnya dingin, tapi matanya cemas. "Adit, jangan lakukan ini," katanya sebelum aku bicara. "Kamu akan menghancurkan nama keluarga. Perusahaan akan terguncang, saham akan jatuh." "Aku tidak peduli," jawabku tegas. "Yang aku pedulikan adalah kebenaran. Dan ayahku Pak Herman harus diakui." Ibu Laras tertawa getir. "Ayahmu, dia petani miskin. Dia tidak punya apa-apa. Kamu pikir aku mengangkatmu dari kemiskinan agar kamu kembali ke lumpur? Kamu salah," kataku pelan. "Kamu tidak mengangkatku dari kemiskinan. Kamu mencuriku dari keluargaku sendiri. Kamu mengambil anak orang, mengklaim sebagai anakmu, lalu menghapus jejak ayahnya. Sahamnya. Kamu membiarkannya hidup dalam kemiskinan, dan kamu mempermalukannya di hari pernikahanku." Ibu Laras terdiam. Wajahnya memucat. Aku meletakkan hasil tes DNA di meja. "Ini bukan dugaan. Ini fakta. Aku dan Ria saudara kandung. Pak Herman adalah ayahku. Darahku adalah darahnya. Dan aku tidak akan diam lagi." Dia menatap dokumen lalu menandok. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya rapuh. "Suamiku, dia tahu," bisiknya. "Dia tahu Siti melahirkanku. Tapi dia bilang, lebih baik kita tutupi, agar kamu bisa punya masa depan yang bersih. Tanpa beban." "Apa maksudmu bersih?" tanyaku. "Bersih dari darah? Dari cinta? Dari kebenaran?" Dia tidak menjawab. Aku bangkit. "Besok kami akan umumkan semuanya ke media. Tapi aku memberimu pilihan. Kamu bisa ikut mengakui kebenaran, atau kami akan melakukannya tanpamu." Aku pergi, meninggalkannya sendirian di ruang yang dulunya ku bangga-banggakan. Tapi sekarang, aku tahu, kemewahan tanpa kejujuran adalah rumah tanpa fondasi. Dan besok, fondasi itu akan runtuh. Hari ini, langit, desa cerah. Tidak seperti 3 hari lalu, saat hujan deras menyambut Ria dan Adit yang datang dengan wajah penuh penyesalan. Sekarang, matahari bersinar lembut, angin membawa aroma bunga Kamboja dari pekarangan tetangga, dan suara ayam jantan memecah kesunyian pagi. Aku duduk di ayunan bambu, menyisir rambut putihku yang jarang kusisir, bukan karena mau pergi kemana, tapi karena ada perasaan bahwa hari ini berbeda. Sejak Adit anakku, darah dagingku pulang, dan memanggilku ayah, hatiku terasa lebih ringan, seperti beban yang kubawa sejak 1995, akhirnya mulai terangkat. Tapi aku tidak berharap banyak. Aku tahu dunia kota tidak akan berubah begitu saja. Uang, gengsi, dan nama besar selalu lebih berkuasa daripada darah dan kenangan. Tapi pagi ini, mobil mewah berhenti di depan rumah. Bukan sekali, tapi 3 mobil. Yang pertama keluar Ria, memakai baju sederhana, senyumnya tulus. Di belakangnya, Adit turun, wajahnya tegang, tapi matanya penuh tekad. Dan yang membuatku terkejut, Ibu Laras juga turun, memakai kebaya hitam, wajahnya muram, tapi tidak sombong seperti dulu. Aku bangkit pelan. "Tidak tahu harus berkata apa, Bapak," kata Ria, berjalan mendekat, memelukku. Hari ini, hari yang penting. Adit mendekat. Dia tidak langsung bicara, dia hanya menunduk, lalu jatuh berlutut di depanku. "Seperti orang yang memohon ampun, Ayah," bisiknya. Suaranya pecah. "Saya datang untuk meminta maaf, untuk semua yang terjadi, untuk semua yang saya biarkan terjadi. Saya tidak tahu, tapi saya tetap bersalah karena tidak melindungi Bapak." Aku menatapnya lama. "Anakku, darahku,
Lelaki yang kubayangkan tumbuh di tengah kemewahan, jauh dari kenyataan. Tapi sekarang, dia di sini, di tanah yang sederhana, di depan ayahnya yang lusuh. Aku mengulurkan tangan, mengangkat wajahnya. Bangun, nak. Kamu tidak perlu berlutut. Kamu datang, itu sudah cukup. Dia tangisan yang dalam, seperti orang yang baru saja menemukan jati dirinya setelah tersesat puluhan tahun. Lalu, Ibu Laras melangkah maju. Dia tidak memelukku, tidak berlutut, tapi dia menunduk, tangan di depan dada, seperti orang yang meminta maaf. Dalam adat Jawa, Pak Herman, katanya pelan. Suaranya serak. Saya tidak tahu bagaimana memulai. Saya dulu percaya bahwa yang saya lakukan adalah untuk kebaikan Adit. Saya ingin dia punya masa depan bersih, tanpa beban masa lalu. Tapi saya salah. Saya menghancurkan martabat Anda. Saya mengabaikan pengorbanan Anda. Dan saya memperlakukan Anda seperti orang asing di hari pernikahan anak Anda. Dia mengangkat wajah. Matanya basah. Saya minta maaf dari hati yang paling dalam. Saya tidak meminta pengampunan, tapi saya ingin Anda tahu. Saya akui kesalahan saya. Aku diam. Lama. Angin berhembus pelan, membawa daun kering melayang. Lalu, aku berkata, saya tidak marah, Bu. Saya lelah marah. Tapi saya ingin satu hal. Kebenaran harus diakui, bukan untuk dendam tapi agar anak-anak, kami tahu dari mana mereka berasal, agar mereka tidak tumbuh dalam kepalsuan. Ibu Laras mengangguk. Hari ini, kami akan umumkan semuanya. Di kantor pusat PT Sinar Abadi, Adit akan menyampaikan pidato tentang asal-usul perusahaan, tentang peran Anda sebagai pendiri, tentang hak Anda atas saham, dan tentang Danat sebagai putra Anda. Aku menghela napas. Saham, uang, saya tidak butuh itu. Tapi, Anda berhak atas itu, kata Adit. Dan saya ingin Anda tahu, saya tidak akan lagi menjadi Joe PT Sinar Abadi tanpa Anda di samping saya. Saya ingin Anda jadi penasihat utama, bukan karena darah, tapi karena Anda memang layak. Aku tertawa kecil. Anakku, saya tidak tahu aturan perusahaan lagi. Saya hanya tahu cara menanam padi, tapi Anda tahu arti kejujuran, kata Ria. Dan itulah yang paling dibutuhkan sekarang. Sore harinya, kami tiba di kantor pusat PT Sinar Abadi. Gedung yang dulu menjadi saksi bisu kejayaanku. Sekaligus tempat di mana aku diusir dari rapat direksi terakhir, karena tidak punya uang untuk bayar pengacara. Kali ini, kami tidak dihalangi. Pintu terbuka lebar. Karyawan berdiri di koridor, menatapku dengan rasa hormat. Beberapa yang tua mengenali wajahku. Pak Herman, itu benar-benar beliau? Di aula utama, ratusan orang berkumpul, direksi, wartawan, karyawan, bahkan mantan rekan kerja yang dulu mengkhianatiku. Adit naik ke panggung. Di sampingnya, Ria, dan di barisan depan, aku duduk, memakai baju batik lama, tapi bersih. Adit membuka pidato. Hari ini bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang akar. Saya baru tahu bahwa saya bukan anak dari keluarga Laraswati secara darah. Saya adalah putra dari Herman Wijaya dan Siti Rahayu II, orang yang mendirikan perusahaan ini dari nol. Ayah saya, Pak Herman, dipaksa pergi karena kehilangan istri tercinta. Sahamnya diambil alih. Namanya dihapus dari sejarah. Dan hari ini, kami memulihkannya. Ruangan hening. Beberapa orang menangis. Saya meminta maaf atas semua yang terjadi. Dan saya umumkan, mulai hari ini, Pak Herman Wijaya diakui sebagai salah satu pendiri asli PT Sinar Abadi. Hak atas sahamnya akan dikembalikan. Dan saya akan memimpin perusahaan ini dengan prinsip yang diajarkan oleh ayah saya. Kejujuran, kerja keras, dan penghormatan kepada keluarga. Tepuk tangan meledak, keras tidak formal, tapi tulus. Aku tidak naik ke panggung. Aku hanya duduk, menatap anak-anak Ria dan Adit berdiri bersama, seperti dua sisi dari satu keluarga yang akhirnya utuh. Dan untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, aku merasa pulang. 6 bulan berlalu sejak pengakuan di kantor PT Sinar Abadi. Dunia berubah perlahan.
tapi pasti. Nama Herman Wijaya kini terpampang di dinding sejarah perusahaan. Di samping foto-foto pendiri lain, sahamku dikembalikan. Bukan dalam jumlah yang membuatku kaya, tapi cukup untuk memperbaiki rumah, membangun sumur warga, dan membantu anak-anak desa melanjutkan sekolah. Tapi yang paling berharga bukan uangnya, melainkan pengakuan. Hari ini, langit desa Sumbermulyo biru cerah. Angin pagi membawa wewangian bunga jati yang sedang mekar. Di halaman rumahku, warga desa sibuk memasang tenda, menggantung lampion kain, dan menata bangku bambu. Tidak ada karpet merah, tidak ada lampu kristal, tidak ada catering mewah. Nasi tumpeng, ayam goreng, sambal terasi, dan kopi tubruk yang mengepul dari panci besar. Ini bukan pesta pernikahan. Ini pernikahan kedua. Tapi bukan untukku. Ini untuk kenangan. Almarhumah Siti Bapak, kata Ria, mendekat sambil memakai kebaya. Putih sederhana, rambutnya dijepit bunga melati. Semuanya sudah siap. Tamu mulai datang. Aku mengangguk, membetulkan lipatan batik di pundakku. Hari ini aku memakai kemeja batik lengan panjang yang dulu pernah kugunakan saat rapat pertama PT Sinar Abadi sudah lusuh. Tapi ku bersihkan dan kujahit sendiri bagian yang robek. Kamu yakin dengan ini, Nak? Tanyaku. Ini bukan acara besar. Banyak orang dari kota akan datang. Mereka mungkin menertawakan. Ria tersenyum. Justru karena mereka datang, Bapak. Karena ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang menghormati cinta yang pernah ada. Aku menatap makam kecil di ujung pekarangan di bawah pohon nangka tua, tempat Siti suka duduk membaca. Di atasnya, batu nisan kayu yang kubuat sendiri. Nyai Siti Rahayu, istri, ibu, dan jiwa yang tak pernah pergi. Hari ini, kami akan mengadakan upacara simbolik pernikahan kedua sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk cinta yang pernah menginspirasi segalanya. Tidak ada pernikahan resmi, tentu saja. Tapi Ria dan Adit sudah mengatur segalanya dengan restu Ibu Laras, yang kali ini datang bukan untuk mengawasi, tapi untuk minta maaf dan berdoa. Tamu mulai berdatangan, warga desa, tetangga, guru Ria dari SD, bahkan beberapa mantan karyawan PT Sinar Abadi yang datang jauh-jauh. Dan yang paling mengejutkan, Adit datang membawa Ibu Laras, kini memakai kebaya sederhana, tanpa perhiasan mewah. Pak Herman, katanya pelan, menyerahkan karangan bunga Kamboja. Saya datang untuk berdoa. Untuk Siti, dan untuk pengampunan. Aku menerima bunga itu, lalu mengangguk. Terima kasih, Bu. Doa selalu diterima. Selamat datang dari hati. Adit mendekat, memelukku. Ayah, hari ini, saya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Bukan sebagai pewaris perusahaan, tapi sebagai anak Anda. Aku membelai punggungnya. Kamu sudah lama bagian dari keluarga ini, Nak. Sejak kamu lahir, apakah? Dibimbing oleh Pak Dukun Desa, kami melakukan adat Jawa sederhana. Siraman simbolik, tukar cincin dari janur, dan doa panjang untuk arwah Siti. Aku berdiri di depan makamnya, memegang selendang batik pudar yang selalu kujaga. Siti, bisikku. Suaraku gemetar. Hari ini, aku membawa anak-anak kita, Ria dan Adit. Mereka tahu siapa kamu. Mereka tahu siapa aku. Dan mereka tahu betapa besar cinta kita. Aku menaruh selendang itu di atas nisan. Angin berhembus pelan, membuat ujung kainnya menari sebentar. Seperti diangkat oleh tangan tak kasat mata. Tamu terdiam, beberapa menangis. Lalu, Adit naik ke panggung kecil. Ibu Siti, meski saya tidak sempat mengenal ibu, saya merasakan cinta ibu setiap hari, melalui Bapak, melalui Ria, melalui ketulusan yang diajarkan di rumah ini. Saya berjanji, saya akan menjalankan PT Sinar Abadi, bukan untuk kekayaan, tapi untuk mewarisi nilai-nilai ibu dan bapak, kerendahan hati, kejujuran, dan cinta keluarga. Ria menyusul. Ibu, Bapak, saya dulu takut memilih antara cinta dan gengsi. Tapi hari ini, saya tahu, keluarga yang utuh, bukan yang kaya, tapi yang jujur. Saya bangga menjadi anak Pak Herman. Saya bangga menjadi bagian dari kisah ini.
Tap tangan, menggema. Tidak dari orang kota yang datang untuk pamer, tapi dari hati rakyat kecil petani, penjual nasi, tukang beca yang tahu arti pengorbanan. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, aku duduk di ayunan bambu, menatap bintang. Ria dan Adit duduk di sampingku, minum kopi hangat. Ayah, kata Adit, saya ingin pindah ke desa, setidaknya sebagian waktu. Saya ingin belajar dari Bapak. Bukan soal bisnis, tapi soal hidup. Aku tertawa kecil. Kamu mau jadi petani? Mungkin tidak sepenuhnya. Tapi saya ingin tahu, rasanya hidup sederhana. Rasanya menghargai setiap butir nasi. Rasanya punya ayah yang tidak malu disebut bapak tua. Aku menepuk bahunya. Kamu sudah jadi anak yang baik, Nak. Lebih dari yang kuharapkan. Ria menyandarkan kepalanya di bahuku. Bapak, terima kasih karena tidak pernah menyerah pada kami. Aku tidak menjawab, hanya menatap langit. Bintang-bintang bersinar terang, seperti mata Siti yang selalu mengawasiku. Dan dalam hati, aku berbisik, sayang, anak-anak kita akhirnya pulang. Kita tidak perlu lagi bersembunyi. Cinta kita akhirnya dilihat. Angin malam berhembus, membawa daun kering melayang ke makam Siti. Seperti jawaban dari alam, hidupku tidak sempurna, tidak pernah kaya, tidak pernah dihormati di masanya, tapi hari ini, aku tahu, aku adalah ayah, aku adalah suami, aku adalah manusia yang dicintai. Dan itu lebih dari cukup.